sekolah yang terbaik. Itu sama seperti dulu sekolah unggulan itu. Jadi ada, ini sudah menjadi rahasia umum lah. Tapi saya jelaskan juga. Misal di beberapa sekolah unggulan di negeri Irlandia sana, bukan di sini. Bukan di sini, bukan Pak ya, di Irlandia. Irlandia ya. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu biasanya magnetnya sangat besar sehingga orang tua itu berusaha untuk masukin anaknya ke situ sampai dia nyogok 40 juta, 50 juta, 60 juta gitu ya. Bahasanya beli bangku ya? Iya, beli bangku dan itu bisa sampai 1 kelas, 2 kelas dan itu semuanya dapat untuk kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya enak. Jadi setiap tahun kepala sekolahnya ngeraktir guru-guru, ayo kita jalan-jalan kemana pakai uang yang bermiliar-miliar itu. Kata si gurunya, wah ini kepala sekolah ini harus dipertahankan karena dia baik, ngajak kita jalan-jalan terus. Padahal itu kan sebenarnya hasil uang. Iya. Dan keinginan orang tua untuk masukkan anaknya ke sekolah yang baik, ke sekolah yang unggulan, sekolah bonafit itu sebenarnya masuk akal, sah dan ya namanya juga orang tua. Cuman saya ingin kasih penegasan kepada orang tua di seluruh Indonesia. Ya, boleh Pak, boleh. Sekolah yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah di keluarga. Nama lain sensasi, kontroversi itu kontra dan versi. Jadi ada versi yang kontra, ada versi yang setuju, ada yang tidak setuju, atau ada dari versi yang lain dan pro sebagainya. Dan kontra. Ya, pro dan kontra. Maka ini dalam bahasa yang lebih gaul gitu. Ini adalah pemicu dialektika. Dialektika itu pemicu kita untuk bisa membentur-benturkan apa yang kita yakini selama ini dengan sesuatu yang baru yang mungkin saja benar. Nah, dialektika yang sehat itu akan menghasilkan peradaban yang sehat. Peradaban yang sehat itu muncul dari dialektika. Jadi kalau misalkan ada orang yang menghentikan kontroversi dan menghentikan dialektika, maka peradaban berhenti di situ. Jadi orang yang pertama kali menemukan lampu itu adalah orang yang berdialektika dan berdebat dengan orang-orang yang menggunakan lilin. Seandainya tidak ada kontroversi itu, maka seumur hidup kita akan menggunakan lilin. Jadi kalau misalkan saya dianggap, saya sebenarnya tidak pernah secara sengaja membuat tema-tema yang kontroversial. Tapi kalau misalkan tema-tema saya itu dianggap sebagai kontroversial, maka mari kita berdialektika, mari kita berobrol, berdiskusi sampai satu di antara kita bisa mendemonstrasikan mana yang benar dan mana yang salah. Iya, saya pernah jadi kepala sekolah di satu tempat. Kemudian saya mendapatkan bantuan atau tawaran bantuan sebenarnya dari pemerintah. Tetapi kemudian ketika saya tanda tangan, saya dikatakan bahwa saya mendapatkannya hanya sekitar 60% dari nominal yang harus saya tanda tangani. Sedangkan sisanya itu harus diserahkan kepada bagian administrasi, bagian apa dan sebagainya, dan saya harus melaporkan dengan nilai yang sama seperti yang saya tanda tangani. Itu kan sebenarnya akhirnya, kalau saya tanda tangan ini saya dapat uang. Akhirnya siswa-siswa saya bisa dapat kelas baru, dapat fasilitas baru. Tapi kan saya korup. Saya terlibat dalam korupsi itu. Itu kan dilema. Dilema itu, jadi maksudnya kalau saya tidak tanda tangan, artinya siswa saya tidak mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Tapi kalau saya tanda tangan, maka saya korupsi di situ. Nah ini dilema, dua-duanya bisa bagus, dua-duanya bisa jelek. Dan ada banyak orang di luar sana yang lebih memprioritaskan lebih baik siswa saya yang dapat ini, nggak apa-apa lah saya korupsi sedikit misalkan seperti itu. Tapi kan saya nggak bisa hidup dalam dilema yang seperti itu terus-terusan. Makanya kalau saya misalkan masuk ke dalam sistem secara lebih dalam lagi, saya khawatir iman saya luntur gitu. Nggak kuat iman lagi nanti. Jadi ya jadi guru honorer aja gini lah. Sekolah yang terbaik. Itu sama seperti dulu sekolah unggulan itu. Jadi ada, ini sudah menjadi rahasia umum lah. Tapi saya jelaskan juga. Misal di beberapa sekolah unggulan di negeri Irlandia sana, bukan di sini. Bukan di sini, bukan Pak ya, di Irlandia ya. Jadi sekolah-sekolah unggulan itu biasanya magnetnya sangat besar sehingga orang tua itu berusaha untuk masukin anaknya ke situ sampai dia nyogok 40 juta, 50 juta, 60 juta gitu. Bahasanya beli bangku ya? Iya, beli bangku dan itu bisa sampai 1 kelas, 2 kelas dan itu semuanya dapat untuk kepala sekolahnya. Kepala sekolahnya enak. Jadi setiap tahun kepala sekolahnya ngeraktir guru-guru, ayo kita jalan-jalan kemana pakai uang yang bermiliar-miliar itu. Kata si gurunya, wah ini kepala sekolah ini harus dipertahankan karena dia baik, ngajak kita jalan-jalan terus. Padahal itu kan sebenarnya hasil uang. Dan keinginan orang tua untuk masukkan anaknya ke sekolah yang baik, ke sekolah yang unggulan, sekolah bonafit itu sebenarnya masuk akal, sah dan ya namanya juga orang tua. Cuman saya ingin kasih penegasan kepada orang tua di seluruh Indonesia. Ya, boleh Pak, boleh. Sekolah yang paling utama dan yang paling pertama itu adalah di keluarga. Utama dan yang paling pertama itu adalah di keluarga. Dan sekolah yang namanya sekolah formal itu hanya membantu orang tua agar siswa-siswanya itu bagus. Jadi agar anak-anaknya itu sukses gitu. Jadi pendidikan bagaimanapun yang pertama itu tentu saja di keluarganya. Di keluarga ya. Jadi sekolah itu hanya fasilitas tambahan, atribut gitu. Toh ada orang-orang yang jadi sukses gara-gara tanpa sekolah. Ada orang-orang yang ada banyak kan, itu YouTuber Indonesia yang paling fenomenal, Atta Halilintar itu kan tidak sekolah formal gitu. Jadi ya tentu saja ada juga yang sukses gara-gara formal, ada yang sukses gara-gara tidak formal, tapi kan itu sebenarnya adalah secondary gitu. Itu adalah masalah kedua. Yang pertamanya tentu saja adalah
ciptakan iklim pendidikan yang sangat kondusif di rumah masing-masing agar anak-anak itu pada akhirnya bisa menemukan jati dirinya sendiri. Jadi jangan fokus ke sekolah ya. Oke Pak, sebelum segmen ini kita tutup, saya mau tanya dulu, apakah sampai saat ini masih ngajar di sekolah mana? Masih. Mungkin kasih informasi sedikit Pak. Di SMA. Nggak apa-apa, Ya? nggak apa-apa, nanti kita bisa, kalau Bapak tidak berkenan kita potong dan kita edit. Ya udah, edit aja sekarang di SMA. Nah, itu editannya manual. Oke. Silakan Dara. Jangan kemana-mana, tetap di Rasi Show. Bukan gosip, tapi fakta. Oke, pemirsa Rasi Show, kita kembali lagi di segmen selanjutnya bersama Pak Guru Gembul. Kita mau coba korek-korek lagi seputar kepribadian beliau ini. Tapi sampai saat ini masih mengajar sebagai guru honorer, Pak? Iya, masih. Udah berapa lama, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Dari tahun 2008, lulus kuliah, langsung jadi guru honorer, sampai sekarang jadi guru honorer. Belum naik ya Pak? Udah berapa tahun gitu? Iya. Kita nggak mau, saya nggak mau. Sempat ada penawaran mungkin? Selalu, di setiap sekolah saya dapat penawaran, tapi bahkan sampai sekarang saya NPTK aja nggak punya. Jadi setiap ditawarin untuk itu, saya menolak, kalau dipaksa saya keluar gitu. Pokoknya saya nggak mau terikat dan terlibat dalam. Kenapa itu Pak? Kan sebenarnya di Indonesia ya tentunya pasti banyak yang mengejar PNS gitu. Kenapa Demi kalau masa Bapak, depan ya gitu demi ya? masa depan yang terjamin gitu. Saya Kalau Bapak sejak, tidak milih ya, sejak awal saya nggak mau jadi PNS dengan alasan saya khawatir saya stuck gitu. Jadi ya, dikhawatirkan. Jadi bukan untuk semua orang bahwa orang kalau jadi PNS bakal stuck gitu, bukan seperti itu. Tapi untuk saya pribadi saya memperkirakan kalau misalkan saya ada di situ, mungkin saya akan stuck. Kan dalam teori psikologis sebenarnya orang itu akan berhenti berpikir secara radikal kalau dia ada di sebuah tempat selama 5 tahun rutin dan berturut-turut ada di situ gitu. Jadi otaknya tidak akan bisa berkembang dan saya khawatir menjadi seperti itu. Sekali lagi bukan semua orang seperti itu, tapi pertimbangan saya ada. Jadi sebenarnya dunia modern itu dunia yang memberikan kepada kita akses pengetahuan, akses gelar kehormatan. Bahkan ada di Indonesia yang seorang pejabat tinggi negara yang tiba-tiba mendapatkan gelar kehormatan sebagai guru besar dan sebagainya, dan itu mudah. Di dunia modern itu kita bisa mendapatkan itu. Jadi sebenarnya itu pertanyaan yang kurang relevan. Ya, kenapa misalkan kok bisa dapat banyak ya? Iya, sumber informasi kita sekarang kan sangat banyak, tidak terbatas. Jadi yang jadi masalah sekarang sebenarnya bukan akses untuk mendapatkan informasi itu, tapi bagaimana cara kita memverifikasi informasi itu apakah benar atau tidak. Jadi sebenarnya itu yang lebih pertanyaan yang lebih radikal dari situ. Jadi yang jadi masalah sekarang sebenarnya bukan akses untuk mendapatkan informasi itu, tapi bagaimana cara kita memverifikasi informasi itu apakah benar atau tidak. Jadi sebenarnya itu yang lebih pertanyaan yang lebih radikal dari situ.